Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan kami menjelaskan terkait penelitian yang telah kami lakukan, yakni penerapan metode BMC, TRL, dan KFD dalam pengembangan implementasi dokumen manajemen sistem atau DMS di Bank NTB Syariah. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni Bapak Indra Satya Miharja, kemudian Bapak Priya Setiawan A, dan saya sendiri Nurul Muslimah. Adapun agenda presentasi kami kali ini yakni penjelasan terkait abstrak penelitian kami, kemudian penjelasan terkait bab 1 yakni pendahuluan, kemudian penjelasan terkait bab 2 yakni kajian pustaka dan dasar teori, dan terakhir adalah penjelasan terkait metodologi. Adapun abstrak dari penelitian kami ialah mengangkat permasalahan di mana melakukan perancangan model bisnis yang efektif bagi implementasi DMS dengan menggunakan metode BMC, lalu kemudian mengukur bagaimana tingkat kesiapan teknologi menggunakan metode TRL, dan kemudian mengukur hubungan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal, persyaratan teknis fitur DMS, serta fitur-fitur yang diinginkan dengan menggunakan matriks Host of Quality atau HOQ pada metode Quality Function Deployment atau QFD. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk merancang model bisnis yang lebih efektif bagi implementasi DMS, mengetahui kesiapan teknologi DMS, dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang efektif untuk mengatasi hambatan dan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal yang timbul selama proses implementasi DMS di Bank NTB Syariah. Dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat dari penerapan teknologi tersebut. Untuk outputnya sendiri, output dari penelitian ini meliputi model bisnis, tingkat kesiapan teknologi, dan rekomendasi perbaikan implementasi DMS di Bank NTB Syariah. Untuk latar belakangnya sendiri ialah Bank NTB saat ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan dokumen, termasuk volume yang terus meningkat, kesulitan akses, kemudian kolaborasi, lalu risiko keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan rendahnya efisiensi operasional. Solusi potensial yang ditawarkan ialah mempertimbangkan implementasi dokumen manajemen sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan dokumen, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengembangkan implementasi DMS yang efektif dan tepat sasaran dengan menggunakan metode seperti BMC, TRL, dan QFD. Dengan demikian, implementasi DMS yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik dan terukur terhadap tantangan operasional yang dihadapi oleh Bank NTB Syariah tersebut. Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana merancang model bisnis yang efektif untuk DMS di Bank NTB Syariah menggunakan BMC, serta mempertimbangkan segmen pasar, nilai, distribusi, dan sumber daya. Kemudian, bagaimana menentukan tingkat kesiapan teknologi yang tepat untuk DMS di Bank NTB Syariah. Dan terakhir adalah bagaimana menghubungkan kebutuhan customer internal dan eksternal, persyaratan teknis, dan fitur DMS dengan metode KFD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model bisnis DMS yang efektif untuk Bank NTB Syariah, kemudian menilai kesiapan teknologi DMS di Bank NTB Syariah, dan terakhir adalah menyusun rekomendasi perbaikan yang efektif untuk mengatasi hambatan dan memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal selama implementasi DMS di Bank NTB Syariah. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk merancang model bisnis DMS di Bank NTB Syariah dengan BMC, menentukan TRL yang sesuai untuk DMS di Bank NTB Syariah, kemudian menggunakan KFD untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan fitur DMS. Untuk manfaat akademik sendiri adalah kontribusi pada literatur manajemen dokumen, kemudian peningkatan pemahaman tentang teknologi khususnya teknologi DMS, kemudian adalah pengembangan metodologi penelitian, terutama dalam studi kasus di industri keuangan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Bapak Indra, saya persilahkan. Baik, berikutnya untuk bab 2 kajian pustaka dan dasar teori, izinkan saya Indra Setia Miharja untuk dapat menjelaskan.
Yang pertama adalah terkait profil Bank NTB Syariah. Jadi Bank NTB Syariah ini adalah bank milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan pemerintah kota atau kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Jadi Bank NTB Syariah ini didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Kemudian ada perubahan hukum dari PPD menjadi PT pada 19 Maret 1999. Untuk pendiriannya pertama kali oleh Bapak H. Muhammad Syareh, yang kemudian saat ini untuk direktur utamanya adalah Bapak H. Kukuh Raharjo. Nah, Bank NTB Syariah ini didirikan untuk dapat menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan syariah. Nah, untuk visi Bank NTB ini adalah untuk menjadi bank syariah yang amanah, terkemuka, dan menjadi pilihan masyarakat. Nah, kondisi saat ini untuk Bank NTB Syariah ini memiliki kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas, dan 7 kantor pelayanan. Dan Bank NTB ini juga didukung oleh 255 ATM yang tersebar di seluruh kota atau kabupaten NTB, kemudian didukung oleh jumlah karyawan sejumlah 1.433 orang. Baik, berikutnya ini adalah untuk struktur organisasi Bank NTB Syariah. Jadi di sini diketuai oleh direktur utama, kemudian didukung oleh 4 direktur, yaitu direktur dana dan jasa, direktur pembiayaan, direktur keuangan operasional, dan direktur kepatuhan dan manajemen risiko. Nah, dalam operasionalnya, Bank NTB ini diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini yang bertugas untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan itu telah sesuai. Nah, kemudian di sini juga diawasi oleh komisaris. Jadi komisaris ini juga memiliki organ di bawahnya yaitu Komite Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Renombrasi. Nah, untuk direktur sendiri itu juga memiliki komite direksi. Nah, komite direksi ini ada 5 di dalamnya, yaitu meliputi Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, kemudian Komite Pengarah Teknologi Informasi, kemudian Komite SDM, dan Komite ALKO atau Asset Liability Committee. Nah, dalam operasionalnya di KC dan KCP setempat ini Bank NTB Syariah juga memiliki GM dan DGM yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional. Baik, berikutnya terkait DMS Bank NTB Syariah. Jadi DMS itu merupakan sistem yang dirancang untuk melakukan pengelolaan dokumen, di mana yang sebelumnya itu melalui hard copy. Nah, di sini dialih mediakan menjadi format digital atau soft copy. Jadi untuk fiturnya sendiri yang kondisi existing yang ada di NTB Syariah saat ini, yang pertama adalah fitur login, ini dapat tampak di layar. Jadi di sini bisa memasukkan untuk NRP atau nomor pekerja dan passwordnya. Jadi fitur login ini bermanfaat untuk dapat memberikan keamanan data dengan memungkinkan akses kepada sistem hanya oleh pengguna yang sah. Nah, di sini penting untuk melindungi privasi pengguna dengan memastikan bahwa pengguna yang memiliki kredensial yang tepat yang dapat mengakses informasi sensitif dalam sistem. Baik, berikutnya ada fitur dashboard di gambar kiri bawah dapat dilihat. Jadi di dashboard tersebut ada incoming dan outgoing respon, kemudian incoming dan outgoing arsip, dan pending. Jadi ini 5 hal tersebut yang memberikan informasi yang secara visual relevan dan mudah dipahami kepada user. Nah, untuk fitur incoming dokumen itu
terdiri dari 2 submenu, yaitu internal dan eksternal. Jadi untuk internal itu adalah memo, nota, atau surat dari, internal bank, baik dari manajemen, divisi, unit, KC atau KCP yang ditujukan kepada unit user. Sementara untuk eksternal dokumen itu, untuk dokumen dari luar bank yang ditujukan kepada unit user. Kemudian fitur pending ini, juga terdiri dari 2 submenu, yaitu internal dan eksternal. Jadi ini adalah untuk dokumen yang masih belum ditanggapi atau belum direspon. Kemudian untuk fitur create ini adalah yang memungkinkan, user untuk dapat, membuat dokumen baru secara langsung melalui sistem. Jadi ini juga terbagi menjadi 2, yaitu untuk, internal dokumen dan juga eksternal dokumen. Baik, kemudian untuk fitur archive ini, eee, jadi adalah untuk, fitur yang memungkinkan untuk memindahkan dokumen-dokumen yang sudah tidak aktif atau tidak sering digunakan ke dalam penyimpanan arsip. Jadi menu archive ini, terdiri dari menu incoming, outgoing, dan cancel. Nah, ini untuk, alur DMS-nya, yaitu pertama dalam, kaitan dengan create dokumen, kemudian untuk proses review ini, ada proses, revisi, kemudian ada proses, drafting, submit, kemudian final review hingga approval, hingga dokumen tersebut, menjadi final version, kemudian siap untuk, deliver atau publish, dan kemudian, untuk bagian archive, ini meliputi, disposition, kemudian execute, dan juga untuk archive untuk dokumen yang sudah memang tidak aktif. Nah, untuk, pendekatan, teori, di sini kami menggunakan, 3, yaitu, bisnis model kanvas atau BMC, kemudian TRL, dan, QFT. Jadi untuk bisnis model kanvas ini menurut Osterwelder dan Yelf, itu, merupakan sebuah pendekatan model kanvas, yaitu 9 building blocks yang memudahkan bagi para pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Jadi, secara garis besar itu alurnya mengalir dari satu elemen ke elemen lain. Yang pertama adalah, untuk penentuan customer segment, kemudian, ke value proposition, kemudian channels, kemudian customer relationship, kemudian revenue stream, kemudian key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Jadi melalui bisnis model kanvas ini, kita harapkan, kita dapat melakukan mapping atas, bisnis proses, kemudian kita dapat, melihat, apa saja yang dapat di-improve dari model bisnis saat ini. Kemudian untuk TRL ini yaitu adalah, derajat kematangan atau kesiapan teknologi untuk melihat sejauh mana teknologi ini dapat digunakan. Jadi TRL ini diperkenalkan oleh NASA pada tahun 1970 sebagai metode untuk menilai kesiapan dan resiko teknologi antariksa. Jadi ada 9 tahapan di TRL ini seperti di gambar kiri bawah, yaitu pertama adalah, di tahapan research, kemudian untuk di tahapan teknologi development, kemudian naik, di teknologi demonstration, sistem development, dan terakhir itu adalah sistem test deployment. Nah, kemudian untuk kalkulator TRL ini, itu adalah alat yang digunakan untuk menerapkan TRL dalam bentuk spreadsheet Microsoft Excel, di mana pengguna itu akan dapat menjawab serangkaian pertanyaan teknologi yang akan dinilai. Jadi kalkulator TRL ini diadopsi oleh BPT yang kemudian, dikembangkan menjadi teknometer. Nah, berikutnya untuk QFD, ini merupakan sebuah metode yang diperkenalkan oleh Yoji Akau dan Shigeru pada tahun 1996, yang merupakan metodologi untuk menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknis dan karakteristik kualitas tertentu. Jadi QFD ini itu mampu mengintegrasikan, suara customer atau voice of customer ke dalam perencanangannya. Nah, untuk perancangannya ini kita tuangkan dalam matriks, host of quality. Jadi untuk matriks of quality ini, dapat dilihat, dalam gambar di bawah itu ada, 6 kelompok. Yang pertama adalah, eee,
untuk customer needs dan wants. Jadi di sini kita mengidentifikasi kebutuhan dari customer ini dapat melalui wawancara ataupun kuesioner. Kemudian yang kedua di planning matrix. Jadi di sini kita melakukan prioritasi atau mapping dari kebutuhan customer yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah technical response. Jadi di sini itu kita menentukan namanya substitute quality characteristic atau SQC. Jadi ini kita melakukan uh, mapping kemana arah peningkatan atau target terbaik yang dapat dicapai. Jadi ini kita pergunakan simbol di sini. Eee, Berikutnya adalah untuk relationship matrix, yaitu untuk menentukan hubungan antara tadi voice of customer dengan SQC pada technical response. Jadi di sini kita menerjemahkan ke dalam suatu nilai yang menyatakan kekuatan hubungan tersebut atau impact. Dari hubungan ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, itu nanti kita juga masukkan dalam bentuk simbol. Kemudian matriks korelasi teknik atau technical correlation, jadi yaitu di sini untuk memetakan hubungan atau kepentingan dari respon teknis. Jadi matriks ini menggambarkan ketergantungan atau independensi yang berhubungan antara relationship dengan SQC. Nanti juga di sini kita pergunakan simbol. Baik, berikutnya terkait keenam yaitu terkait technical matrix. Jadi di sini adalah kita intinya adalah mensummary-kan dari semua hal yang telah dilakukan di tahap-tahap sebelumnya, apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen, lalu juga bagaimana cara dari perusahaan tersebut dapat melakukannya, kemudian apa saja yang menjadi prioritasi, kemudian kita juga melakukan evaluasi dari sisi aspek-aspek yang mempengaruhi seperti dari biaya, efisiensi, kemudian juga keandalan dan juga kenyamanan dari customer. Baik, berikutnya adalah terkait penelitian sebelumnya. Jadi ini kita ambil ada 5 penelitian. Yang pertama dari Purwanti, ini menyatakan bahwa DMS itu dapat diimplementasikan di tingkat universitas agar sistem informasi termasuk kearsipan dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dan database arsip dapat terintegrasi. Kemudian dari Mahmud dan Okumus, jadi di sini DMS itu dapat membantu institusi untuk dapat mereduce cost, kemudian melakukan otomatisasi proses dan keamanan dokumen serta meminimalkan error. Kemudian dari Samuel, jadi di sini DMS itu dapat meningkatkan user satisfaction, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian dapat meyakinkan bahwa eh, efisiensi atas waktu dan data dalam administrasi perusahaan. Jadi di sini juga dinyatakan bahwa goal dari DMS ini ke depannya itu lebih ke arah analisa mendalam ya pada sistem dan juga mengarah kepada konten-konten yang strategis dan juga lebih ke arah cloud awareness. Jadi di sini sudah mengarah ke IoT. Kemudian berikutnya dari Amirillah, Adriana, dan Ben Rahman. Jadi di sini dinyatakan bahwa aplikasi DMS itu dapat mengemas dokumen dengan rapi, peminjaman dokumen dapat dilakukan secara online, dan pencarian dokumen dapat menjadi lebih praktis dan lebih cepat. Baik, yang terakhir ini adalah penelitian dari Kelasbayev, Kulikulov, dan Yertayev, dan Turli Bekova.
di mana mempergunakan KFD sebagai salah satu metode dalam case study-nya. Jadi di sini dapat terlihat bahwa KFD itu dia dapat memasukkan segala macam perbedaan yang ada dalam universitas tersebut, sehingga dapat dilakukan mapping yang dapat mengevolve dari competitive environment dari universitas. Di sini juga bisa terlihat bahwa KFD itu juga dapat melakukan mapping segala kebutuhan dari murid, dan juga dapat dilakukan prioritasi untuk identifikasi results yang akan dilakukan pengembangan. Baik, berikutnya untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Mas Priya. Mas Priya, kami persilahkan. Baik, akan kami lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab 3 atau metodologi. Di dalam bab ini ada 6 subbab, yaitu diagram alur penelitian. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Yang ketiga adalah sumber data. Yang keempat adalah pemetaan bisnis model menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Yang berikutnya adalah asesmen teknologi readiness level atau TRL. Yang terakhir, evaluasi kepuasan user menggunakan metode Quality Function Deployment serta SOQ atau House of Quality. Pada penelitian ini ada diagram alur penelitian yang dimulai dari melakukan analisis inovasi pada sistem DMS atau Document Management System yang dibangun oleh Bank NTB Syariah. Di dalam analisis inovasi ini kami akan melakukan beberapa hal seperti mendapatkan data-data yang perlu, yang penting, terus juga melakukan analisis fitur-fitur yang sudah ada, terus juga melakukan checking terkait aplikasi ini bagaimana secara alur atau flow-nya dan seterusnya. Pada tahapan berikutnya yaitu melakukan pemetaan model bisnis menggunakan bisnis model Canvas pada aplikasi dokumen manajemen sistem yang telah dibangun oleh Bank NTB Syariah. Apabila kita dapat melakukan pemetaan ini, maka didapatkan 9 elemen yang ada di BMC. Pada tahapan berikutnya, pada penelitian ini kami melakukan pengukuran tingkat kesiapan teknologi atau TKT ataupun teknologi readiness level atau TRL pada dokumen manajemen sistem yang telah diinovasikan oleh Bank NTB Syariah. Dan yang pada tahap berikutnya kita juga melakukan evaluasi kepuasan user atau konsumen dari DMS itu sendiri dengan menggunakan metode Quality Function Deployment serta HOQ atau House of Quality. Dari hasil evaluasi ini akan kita dapatkan feedback yang sangat penting yang nantinya akan menjadi hal-hal yang perlu dilakukan improvisasi pada aplikasi DMS. Dan yang terakhir, dari penelitian itu akan didapatkan rekomendasi manajerial terkait penelitian serta apa saja yang perlu dilakukan untuk aplikasi DMS. Dan yang terakhir, kesimpulan serta saran. Pendekatan penelitian ini yang kita lakukan adalah atau dititik beratkan adalah pada 3 hal, yaitu bisnis model Canvas, yang berikutnya adalah pendekatan asesmen teknologi readiness level atau TRL, dan yang terakhir pendekatan melalui metode Quality Function Deployment atau QFD menggunakan House of Quality atau HOQ. Terkait sumber data yang
kami gunakan pada penelitian ini ada beberapa macam ya. Jadi pertama adalah data-data dokumen arsip dari Bank NTB Syariah. Yang kedua adalah data-data karyawan perusahaan, data struktur organisasi existing, data proses bisnis yang ada, SOP-SOP yang dipandang perlu untuk dijadikan bahan penelitian, data hasil interview user, dan juga manual book untuk aplikasi dokumen manajemen sistem Bank NTB Syariah. Terkait pemetaan bisnis model menggunakan BMC ini ada 9 elemen ya yang perlu kita lakukan penelitian, yaitu pertama adalah dari sisi customer segment atau segmentasi konsumen, yang kedua adalah value proposition atau proporsi nilai konsumen, yang ketiga adalah melihat saluran atau channelnya apa saja, atau mungkin supply chain ya, supply channels-nya. Yang berikutnya adalah customer relationship atau CRM-nya, hubungan konsumennya seperti apa. Berikutnya adalah revenue stream atau stream-stream dari pendapatan apa saja. Key resource-nya, sumber dayanya apa saja. Yang ketujuh, key activities-nya, aktivitas apa saja yang dijalankan. Kerjasama apa saja, kerjasama vendor ataupun yang lain yang terlibat pada bisnis model ini, dan yang terakhir adalah struktur dari biaya atau cost structure-nya. Pada analisis berikutnya itu analisis TRL atau kesiapan teknologi. Ini kami menggunakan teknometer yang didesain oleh BPPT, yang telah digunakan di berbagai lembaga dalam ukur tingkat kesiapan teknologi, yang merupakan hasil riset dan development khususnya di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Sebenarnya pada teknometer ini cukup komprehensif dalam melakukan asesmen, dikarenakan di dalamnya sudah ada kriteria-kriteria pertanyaan berdasarkan levelnya. Jadi masing-masing level memiliki beberapa kriteria-kriteria pertanyaan yang nantinya akan terdapat penilaian pada setiap pertanyaan tersebut. Di mana ada 5 level di setiap kriterianya dengan persentase 0 atau tidak terpenuhi. Level 1 dengan nilai terpenuhi dengan nilai 20%, level 2 40%, level 3 60%, level 4 80%, dan level 5 100%. Dari setiap level ini akan dilakukan rataan untuk mendapatkan nilai secara keseluruhan pada tingkat tersebut. Untuk level-level yang ada pada TRL atau TKT menggunakan teknometer ada 9 level. Yang pertama, apabila kita menginjak pada level 1, di sini harus ada persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan. Jadi prinsip-prinsip dasar apa saja yang menyangkut pada teknologi ini, yang mana nantinya akan dilakukan asesmen, dan apabila terpenuhi maka kita bisa beralih atau naik tingkat ke level 2, yaitu formulasi konsep atau aplikasi teknologi. Jadi konsep ini akan diuji, konsep aplikasi ini akan diuji kira-kira sejauh mana konsepnya dan apakah memang sudah terpenuhi atau tidak. Apabila dari konsep sudah cukup baik dan secara teoritis, terus secara desain, elemen-elemen yang lain sudah memenuhi, maka dengan nilai yang terpenuhi tersebut, kita akan bisa menginjak pada level ketiga, yaitu pembuktian konsep atau proof of concept dari fungsi-fungsi atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Apabila konsep ini memang cukup baik dan ternyata secara asesmen terpenuhi, maka kita bisa menginjak pada level 4, yaitu melakukan asesmen terkait validasi kode serta komponen-komponen atau breadboard validation, yang mana asesmen ini akan
validasi kode ini dilakukan di dalam lingkungan laboratorium. Apakah ada bukti-bukti tersebut atau tidak? Apabila ada bukti-bukti dan ada hasil yang memang sesuai dengan tingkat ini, maka dapat dikatakan akan terpenuhi. Pada level selanjutnya, pada level 5 di sini ada beberapa kriteria, yaitu terkait validasi kode serta komponen breadboard validation, di mana ini ada bukti bahwa validasi kode dilakukan pada lingkungan simulasi. Jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih luas lagi. Jadi cakupannya lebih ini dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan berdasarkan lingkungan simulasinya. Apabila terpenuhi, maka kita bisa menginjak ke level 6. Di sini sudah dilakukan demonstrasi atau trial pada lingkungan yang relevan. Jadi sudah ada prototipe sistemnya dan sudah siap untuk diuji cobakan pada lingkungan yang relevan. Jadi ada lingkungan tertentu yang bisa diuji cobakan. Di sini mungkin bisa dikatakan sudah level, kalau untuk software ya, itu lebih ke alpha ya, alpha testing. Berikutnya pada level 7 akan dilakukan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan aplikasi atau sebenarnya. Jadi di sini sudah diuji cobakan pada lingkungan menggunakan user real. Jadi apakah sudah bisa dikatakan terpenuhi atau tidak, itu perlu ada bukti-bukti bahwa sistem ini sudah dijalankan pada lingkungan real. Apabila sudah terpenuhi, maka kita bisa pindah ke level 8, di mana sistem telah lengkap dan memenuhi syarat atau qualified untuk melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan aplikasi sebenarnya. Nah, di sini persyaratan-persyaratan apa saja mulai dari level 1 sampai level 7 harus terkualifikasi semuanya dan dapat dilakukan demonstrasi pada lingkungan aplikasi sebenarnya. Di sini mungkin lebih ke arah ini ya, kick off ya. Jadi sudah di launching dan sudah siap untuk dilakukan production. Dan yang terakhir adalah sistem benar-benar teruji, terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Jadi level ini adalah level yang terakhir, level paripurna, di mana aplikasi siap untuk masuk pada level production dan sudah berjalan dengan baik dan stable tentunya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan nantinya ada inovasi-inovasi yang lain lagi yang mana nantinya akan menyempurnakan dari aplikasi DMS. Pada penelitian berikutnya, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kepuasan user menggunakan quality function deployment serta HOQ atau host of quality. Dalam mengevaluasi kepuasan user di aplikasi dokumen management system yang sudah dibangun oleh NTB Syariah, Bank NTB Syariah, pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penentuan sampel, yaitu user karyawan, baik itu level manajemen maupun staff. Selanjutnya, setelah dilakukan penentuan sampel, maka kita bisa melakukan pembuatan kuesioner yang berisi survei-survei terkait kepuasan user, terkait implementasi aplikasi dokumen manajemen sistem yang telah berjalan, seberapa besar sih aplikasi tersebut telah memenuhi kebutuhan user. Dan dari hasil survei tersebut akan diolah yang nantinya akan digunakan metode quality function deployment serta host of quality yang melalui 6 tahapan, yaitu pertama tahap 1 yaitu matriks kebutuhan pelanggan atau customer needs and wants. Tahap kedua yaitu matriks perencanaan atau planning matrix.
Tahap berikutnya, tahap 3, yaitu matriks respon teknik. Eh, yang keempat adalah tahap matriks menentukan hubungan atau relationship. Tahap kelima yaitu matriks korelasi teknik atau technical correlation. Dan yang terakhir tahap 6 matriks teknis. Dari hasil evaluasi kepuasan user ini akan didapatkan nantinya feedback berupa kebutuhan sebenarnya dari user yang nantinya akan menjadi bahan improvement dari eh, sistem DMS yang telah dibangun oleh Bank NTB Syariah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.